Fenomena perpindahan keyakinan bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia. Namun apa yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini mengejutkan banyak pihak. Sejumlah umat Hindu dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Nepal hingga Bali, mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan sebuah titik terang spiritual yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Tidak hanya meninggalkan tradisi yang telah dipegang secara turun-temurun selama ribuan tahun, mereka justru memilih jalan yang sama sekali berbeda. Islam yang membuat fenomena ini lebih mencengangkan adalah penyebab utamanya. Sebuah penemuan mengejutkan bahwa salah satu dewa penting dalam kepercayaan Hindu ternyata memiliki kesamaan luar biasa dengan sosok Nabi Nuh dalam Islam. Penelusuran mereka tidak dimulai dari sikap permusuhan atau kebencian terhadap agama yang mereka anut sejak lahir. Sebaliknya, pencarian ini bermula dari keraguan kecil. Sebuah pertanyaan sederhana yang semakin hari semakin membesar dalam hati mereka. Siapakah sesungguhnya Dewa Manu yang disebut-sebut sebagai penyelamat umat manusia dari banjir maha dahsyat dalam mitologi Hindu? Mengapa kisahnya begitu mirip dengan kisah Nabi Nuh yang mereka dengar dari teman muslim mereka, dari internet, atau dari video debat agama yang viral? Pertanyaan-pertanyaan ini berubah menjadi obsesi intelektual. Banyak di antara mereka mulai membandingkan ayat-ayat dalam kitab suci Hindu, seperti Rig Veda, Matsya Purana, dan Srimad Bhagavatam, dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan Nabi Nuh secara panjang lebar. Mereka menemukan bahwa kisah Dewa Manu yang membangun kapal besar atas petunjuk dewa, menyelamatkan keluarganya dan binatang dari banjir besar, sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh dalam Islam. Bahkan dalam teks Hindu, dikisahkan bahwa Dewa Manu adalah manusia pertama dari zaman baru setelah bencana besar, mirip dengan posisi Nabi Nuh sebagai bapa umat manusia kedua. Dalam literatur Islam klasik, apakah ini hanya kebetulan mitologis, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan mengganggu dari kesamaan ini? Disinilah awal mula keterkejutan itu terjadi. Para pencari kebenaran ini mulai mempertanyakan, mengapa dua agama yang kelihatannya sangat berbeda ternyata memiliki narasi besar yang serupa, bahkan nyaris identik. Mereka mulai bertanya, jika Manu dan Nuh adalah tokoh yang sama, apakah selama ini mereka menyembah Nabi sebagai dewa? Dan jika demikian, apakah Islam sebenarnya adalah kelanjutan dari ajaran Tauhid kuno yang telah terlupakan atau disamarkan dalam bentuk mitologi? Kegelisahan ini tidak hanya mendorong mereka untuk membaca lebih dalam, tetapi juga berdialog dengan para ulama, dosen studi agama, bahkan mengunjungi pusat-pusat keislaman untuk mengklarifikasi pemahaman mereka. Yang paling menarik adalah bahwa sebagian dari mereka bukan orang awam. Mereka adalah sarjana, guru besar, aktivis budaya, bahkan pendeta Hindu yang sudah puluhan tahun mendalami kitab suci dan filsafat Veda. Namun ketika dihadapkan dengan kemungkinan bahwa Dewa Manu bukanlah makhluk ilahi, melainkan seorang nabi sejati yang diangkat oleh Tuhan Yang Esa, keyakinan mereka mulai bergeser secara fundamental. Yang paling mencengangkan adalah kesaksian seorang mantan pendeta dari Varanasi, India, yang menyatakan bahwa setelah mempelajari tafsir Al-Quran tentang Nabi Nuh, ia tidak bisa tidur selama berhari-hari. Ia merasa seperti dibohongi selama hidupnya. Selama ini saya menyangka bahwa saya menyembah dewa, tapi ternyata saya mungkin sedang memuliakan seorang nabi, ucapnya dalam sebuah wawancara yang viral di media sosial. Setelah itu ia memutuskan untuk bersyahadat secara sembunyi karena tekanan dari komunitasnya. Bisa sangat ekstrim, tapi ia mengaku hatinya jauh lebih damai. Kisah-kisah seperti ini tidak berhenti di satu orang. Fenomena ini menyebar pelan tapi pasti, terutama di era digital yang memungkinkan siapa saja mengakses literatur agama, terjemahan kitab suci, serta debat antar agama dari seluruh dunia. Banyak komunitas mualaf Hindu bahkan kini terbentuk secara daring, saling mendukung dan berbagi temuan mereka. Beberapa video dokumenter independen menunjukkan betapa transformasi spiritual ini menjadi momen emosional bagi mereka. Menangis saat mendengar azan pertama kalinya, tertegun saat membaca surah Nuh, dan merasa terpanggil saat mengetahui bahwa Islam tidak menghapus keyakinan mereka, tapi justru menyempurnakannya dengan ajaran Tauhid.
yang lurus fakta bahwa nama Manu tidak hanya disebut dalam satu, tapi beberapa kitab suci Hindu sebagai penyelamat umat manusia dari air bah menjadi titik kunci. Apalagi ketika diketahui bahwa kata Manu dalam banyak bahasa Indo-Arya bisa dikaitkan dengan akar kata manusia, yang bisa dikaitkan secara etimologis dengan kisah Nabi Nuh sebagai ayah umat manusia. Setelah banjir, hal ini memicu perdebatan sengit, namun sekaligus menarik perhatian para peneliti lintas agama yang mulai serius membandingkan antara teks Veda dan Al-Quran. Apakah mungkin bahwa satu sumber wahyu telah diterima oleh berbagai bangsa di masa lalu, tapi dalam bentuk yang berbeda? Apakah kisah Dewa Manu adalah distorsi mitologis dari wahyu asli yang dibawa oleh Nabi Nuh? Dan apakah Islam, sebagai agama yang mengklaim diri sebagai penyempurna wahyu, terdahulu adalah jawaban dari pencarian panjang ini? Bab ini baru permulaan dari serangkaian pengungkapan spiritual yang mengguncang tradisi. Jika satu dewa ternyata adalah seorang nabi, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apa yang akan terjadi ketika lebih banyak orang membuka lembaran sejarah dengan sudut pandang baru? Dan apakah ini pertanda bahwa zaman kebenaran yang tersembunyi sedang kembali terungkap? Jangan lewatkan bab berikutnya, karena kisah ini akan membawa Anda menyelami sisi paling misterius dari Dewa Manu yang selama ini disembah jutaan orang, dan mengapa ternyata dia bukan sekedar mitos, tapi bisa jadi utusan Tuhan yang sebenarnya. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana sosok Dewa Manu begitu sentral dalam budaya Hindu kuno. Dalam kitab suci mereka, terutama di dalam Rig Veda dan Mahabharata, Manu digambarkan sebagai leluhur umat manusia, raja bijaksana, dan penyelamat manusia dari kehancuran akibat banjir besar. Namun, banyak penganut Hindu yang tidak menyadari betapa miripnya kisah ini dengan kisah Nabi Nuh. Dalam Islam, banyak orang pernah mendengar tentang Vishnu, Shiva ataupun Brahma, tapi Manu nama ini seakan-akan tenggelam. Hanya dikenal oleh segelintir kalangan yang benar-benar mendalami kitab suci Veda. Namun, ketika beberapa sarjana mulai mengupas lapis demi lapis kisah hidupnya, sesuatu yang mengejutkan terbuka. Manu bukanlah sekedar mitos atau legenda biasa. Bahkan dalam tradisi Hindu sendiri, dia adalah figur yang dianggap nyata dan pernah menjalani kehidupan di dunia ini. Matsya Purana menceritakan bagaimana Manu bermeditasi di tepi sungai ketika seekor ikan berbicara kepadanya. Ikan itu memperingatkannya tentang banjir besar yang akan melanda dunia. Manu diminta untuk membangun sebuah kapal besar dan menyelamatkan keluarganya serta pasangan hewan dari setiap spesies. Perintah tersebut terdengar seperti fantasi hingga Anda membaca kisah Nabi Nuh yang tertulis jelas dalam Al-Quran. Nabi Nuh pun menerima perintah serupa dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana dua kisah ini bisa begitu identik? Hingga pada rincian kapal dan binatangnya, bukti-bukti semakin kuat bahwa Manu bukan hanya sekedar mitologi. Ketika diketahui bahwa Rig Veda menulis tentang Manu, Vivasvatah, yang dinyatakan sebagai manusia pertama dari sebuah siklus kehidupan baru. Fakta lain yang menarik, setiap Manvantara, siklus kehidupan, dalam pandangan tradisi Hindu, memiliki Manu sebagai pemimpin spiritual umat manusia. Dalam Islam, kita mengenal konsep kenabian yang diturunkan dalam setiap zaman untuk memimpin manusia. Sekali lagi, kecocokannya terlalu sulit untuk diabaikan begitu saja. Namun yang membuat ini semakin meresahkan bagi sebagian penganut Hindu adalah penemuan bahwa nama Manu sendiri memiliki makna yang sangat spesifik. Dalam bahasa Sanskerta, kata Manu berasal dari akar kata man, yang berarti manusia. Dalam bahasa Arab, kata yang merujuk kepada Nuh juga memiliki asosiasi dengan Nuh, yang berarti istana, air atau tempat tinggi. Bukankah ini mengindikasikan bahwa kearifan lintas budaya memiliki benang merah yang sama? Penelitian lebih lanjut oleh beberapa peneliti dari Universitas Aligarh Muslim University di India bahkan menghadirkan teori berani bahwa kisah Dewa Manu mungkin merupakan narasi kenabian yang terdistorsi secara historis. Peradaban yang menua dan lupa dengan nilai ketauhidan menjadikan para nabi sebagai tokoh mitologis, mengasosiasikan mereka dengan kemampuan ilahi. Bagaimana jika tidak ada dewa yang sebenarnya, melainkan seorang nabi yang memberikan peringatan dan petunjuk pembangunan kapal? Fakta bahwa Manu digambarkan sebagai raja bijak
yang mengajarkan moralitas tinggi juga sejalan dengan fungsi kenabian dalam Islam. Di sisi lain, beberapa penganut Hindu garis keras tentu saja menolak gagasan ini. Mereka menganggap bahwa Manu adalah bagian dari kosmologi unik yang hanya ada dalam tradisi Veda. Namun penyangkalan ini justru semakin membuat komunitas akademik penasaran. Mengapa harus takut membandingkan dua kisah yang jelas-jelas saling berdekatan? Mengapa sebagian besar orang lebih memilih untuk menghindari diskusi ini dan memelihara dogma? Ketika semakin banyak literatur yang menunjukkan kesejajaran antara kitab suci Hindu dan Al-Quran, terutama dalam kisah-kisah Nabi, pintu pertanyaan tak lagi bisa ditutup. Fakta bahwa banyak peristiwa besar dalam kitab-kitab Veda ternyata eksis dalam Al-Quran, membuat sebagian penganut Hindu mau tidak mau merenungkan kembali keyakinan mereka. Bagaimana jika kisah-kisah Nabi hanyalah fragmen kebenaran yang terpelintir setelah ribuan tahun? Bagaimana jika Tuhan yang diturunkan dalam Rig Veda sebenarnya bukanlah berhala atau dewa-dewi, melainkan Allah yang satu? Satu hal yang pasti, setiap mualaf Hindu yang telah menemukan keterkaitan kuat antara Dewa Manu dan Nabi Nuh alaihi salam menyatakan bahwa mereka merasa pikiran mereka terbuka setelah mempelajari lebih dalam tentang Islam. Bagi mereka, bukan hanya tentang sekedar klaim, tapi ada rekaman sejarah yang tak mungkin diabaikan. Apa yang kita lihat di sini bukan sekedar penemuan arkeologis atau literatur, tapi sebuah momen kebangkitan spiritual yang sedang terjadi di bawah radar. Ribuan orang mulai membuka kitab-kitab lama mereka, bukan untuk sekedar ritual, tetapi untuk menyelidiki apakah ada pesan tersembunyi yang telah lama dikaburkan oleh tradisi, dan kejutan demi kejutan terus bermunculan. Sementara sebagian besar dunia masih dalam kebingungan mereka, yang sudah menyaksikan fakta ini telah melangkah lebih jauh. Mereka bertanya, jika Dewa Manu adalah Nabi Nuh, lalu bagaimana dengan cerita lainnya? Apakah konsep Trimurti juga memiliki penjelasan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Jika Manu adalah seorang nabi, apakah semua dewa hanyalah jelmaan? Sejarah yang perlu kita luruskan. Bab berikutnya akan mengungkapkan mengapa kisah Nabi Nuh dalam Islam tidak hanya sekedar cerita anak-anak tentang bahtera, namun juga jawaban dari misteri besar agama-agama kuno. Anda akan melihat bagaimana detail-detail kecil yang terabaikan ternyata menjadi kunci untuk membuka pintu kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Siapkan diri, karena Anda mungkin tidak akan melihat agama-agama besar dunia dengan cara yang sama lagi. Jika ada satu sosok nabi yang disebut berulang kali dalam Al-Quran, dengan kisah penuh pelajaran dan simbolisme mendalam, maka itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Islam, beliau bukan sekadar tokoh sejarah atau figur mitologis. Nabi Nuh adalah pilar penting dalam rantai kenabian yang diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan satu pesan utama yang tak pernah berubah. Tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nama Nuh disebutkan dalam 43 ayat dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai nama salah satu surah, yakni surah Nuh. Dari sini, umat muslim memahami bahwa posisi Nabi Nuh sangat vital. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika kisah-kisah beliau mulai dibandingkan dengan tokoh serupa dalam kitab-kitab agama lain, terutama dalam Hindu, dan ditemukan kesamaan yang tak bisa dijelaskan dengan teori kebetulan semata. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh digambarkan sebagai nabi yang sangat sabar. Beliau berdakwah selama 950 tahun, angka yang luar biasa, kepada kaumnya yang keras kepala dan menolak untuk menyembah Allah. Kaum Nuh dikenal sebagai kaum yang menyembah berhala, hidup dalam kemaksiatan, dan menolak semua ajakan untuk kembali kepada jalan yang benar. Berkali-kali Nuh memperingatkan mereka tentang azab yang akan datang jika mereka terus membangkang. Namun hanya segelintir orang yang mengikuti beliau. Sisa kaumnya menolak mentah-mentah, bahkan mengejeknya ketika ia membangun kapal raksasa di tengah padang pasir. Lalu datanglah banjir besar, air keluar dari bumi dan turun dari langit dengan derasnya. Perintah Allah turun dan Nuh pun naik ke atas kapal bersama para pengikutnya, keluarganya, kecuali anaknya yang durhaka dan sepasang dari setiap hewan. Peristiwa ini tidak hanya digambarkan secara dramatis dalam teks Islam,
tetapi juga disampaikan dengan nuansa ketauhidan yang kuat. Ini bukan semata-mata tentang bencana alam, tetapi tentang konsekuensi dari menolak ajaran ilahi. Namun yang membuat kisah ini menggugah adalah ketika detail-detail dari kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran ternyata nyaris identik dengan kisah Manu. Dalam kitab Hindu, seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, banjir besar, kapal penyelamatan, binatang dan bahkan karakter sang penyelamat yang dipenuhi hikmah dan kebijaksanaan. Semuanya ada. Tapi dalam Islam, perbedaan utamanya adalah Nuh bukan dewa. Ia adalah manusia, pilihan yang diangkat oleh Tuhan sebagai utusan. Dan disinilah titik krusialnya. Dalam narasi Islam, para nabi bukan makhluk ilahi. Mereka bukan dewa, bukan setengah dewa, bukan manusia yang dijadikan objek sembahan. Justru sebaliknya, mereka adalah contoh bahwa manusia bisa menjadi luar biasa ketika patuh kepada kehendak Allah. Mereka adalah komunikator wahyu, bukan entitas supranatural yang disembah. Maka, ketika kisah Nabi Nuh ditransformasikan menjadi kisah dewa Manu dalam tradisi lain, banyak peneliti mulai menduga bahwa proses pengutusan manusia biasa menjadi dewa mungkin telah terjadi di banyak kebudayaan kuno. Inilah mengapa ketika banyak umat Hindu yang membaca kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran, mereka merasakan semacam kejutan spiritual. Mereka merasa sedang membaca kisah yang mereka kenal sejak kecil, namun kali ini dalam versi yang terasa lebih rasional, historis dan monoteistik. Kisahnya tetap dramatis, tetapi dengan pesan yang jauh lebih universal. Penyelamatan sejati datang dari iman, bukan dari silsilah atau status sosial. Bahkan, anak Nabi Nuh sendiri ditenggelamkan karena tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan akidah, bukan garis keturunan atau posisi sosial. Sebagian besar dari mereka yang memutuskan untuk masuk Islam setelah membandingkan kisah Nuh dan Manu, menyatakan bahwa versi Islam terasa lebih masuk akal. Mereka kagum dengan bagaimana Al-Quran bisa menjabarkan peristiwa spiritual dan sejarah dalam satu kesatuan yang teratur, tegas dan konsisten. Tidak ada elemen mistis yang berlebihan. Tidak ada ritual yang membingungkan. Tidak ada dewa-dewa dengan cerita kontradiktif. Semuanya kembali pada satu prinsip utama. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lebih jauh lagi, Al-Quran bahkan mengajak umat manusia untuk menjadikan kisah Nabi Nuh sebagai pelajaran. Dalam surah Al-Qamar ayat 9, tulis 10, disebutkan bagaimana kaum Nuh mendustakan nabi mereka, dan bagaimana akhirnya Allah menenggelamkan mereka sebagai bentuk pembalasan. Di surah Hud, dijelaskan dengan detail bagaimana Nuh membuat kapal dengan kayu dan paku atas petunjuk Allah, dan bagaimana Allah menyelamatkan beliau dan pengikutnya dari azab tersebut. Tidak ada narasi yang bersifat dongeng atau mitologi. Semuanya dikemas sebagai peringatan keras bagi generasi berikutnya. Inilah yang menjadikan Islam sangat unik dalam menyampaikan kisah para nabi. Bukan sekedar cerita moral atau legenda, tetapi peristiwa sejarah yang disampaikan sebagai bentuk pelajaran langsung dari Tuhan. Nabi Nuh menjadi cermin bagaimana dakwah membutuhkan kesabaran, bagaimana ujian iman bisa datang dari keluarga sendiri, dan bagaimana kemenangan sejati terletak pada kepatuhan mutlak kepada Tuhan yang Esa. Dan dari sinilah bab demi bab kehidupan banyak pencari kebenaran dimulai. Mereka yang sebelumnya hidup dalam budaya politeistik perlahan menemukan cahaya tauhid. Awalnya hanya karena rasa penasaran terhadap kesamaan dua tokoh, Manu dan Nuh. Tetapi lambat laun, mereka menyadari bahwa kisah Nuh hanyalah gerbang awal menuju pemahaman baru tentang Tuhan, wahyu dan tujuan hidup manusia. Apa yang akan terjadi ketika mereka mulai membandingkan bukan hanya kisah Nuh, tetapi seluruh konsep kenabian dalam Islam, dan bagaimana ia selaras dengan serpihan-serpihan kebenaran yang selama ini tersebar dalam ajaran Hindu, dan bagaimana tanggapan komunitas Hindu ketika makin banyak anggotanya mengangkat tangan dan mengucapkan kalimat syahadat. Semua pertanyaan ini akan membawa kita kepada bab selanjutnya. Bab yang akan mengungkap fakta mengejutkan tentang kesamaan narasi antara Dewa Manu dan Nabi Nuh secara lebih mendalam dan ilmiah. Jika sejauh ini Anda mengira bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bab berikutnya mungkin akan mengubah cara Anda memandang sejarah agama-agama besar di dunia.
Dalam berbagai perbandingan lintas agama yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan maupun spiritualis independen, hanya sedikit tokoh yang memiliki tingkat kemiripan setinggi antara Dewa Manu. Dalam agama Hindu dan Nabi Nuh. Dalam Islam, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka memiliki kesamaan, tapi mengapa kesamaan itu begitu luar biasa, mendalam dan rinci. Apakah ini sekadar kebetulan, mitologi global, atau ada jejak sejarah yang telah dipelintir oleh waktu dan budaya? Penelitian filologis dan sejarah menunjukkan bahwa kisah tentang banjir besar adalah narasi yang muncul di berbagai belahan dunia, dari Mesopotamia, Yunani hingga Asia Selatan. Tapi hanya dalam dua tradisi, Veda dan Islam, tokoh penyelamat manusia pasca banjir besar memiliki ciri-ciri yang secara spesifik sangat serupa, baik dari peran, karakter hingga misinya. Hal ini membuat sejumlah peneliti India mulai mengevaluasi ulang warisan teks-teks Veda. Pertama-tama, kita lihat aspek paling mencolok, narasi banjir besar. Dalam Matsya Purana, Manu diperingatkan oleh seekor ikan tentang banjir raksasa yang akan menenggelamkan dunia. Ikan tersebut diyakini sebagai wujud dari Dewa Vishnu. Ikan itu meminta Manu membuat kapal besar dan mengumpulkan benih kehidupan, baik manusia maupun hewan, untuk diselamatkan. Bandingkan ini dengan narasi dalam surah Had dan surah Nuh. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh mendapat wahyu langsung dari Allah, bukan dari makhluk lain, untuk membuat kapal besar dan menyelamatkan umat beriman, beserta binatang. Kesamaan utama, peringatan dari Tuhan, kapal besar, banjir besar, penyelamatan manusia dan hewan. Kedua adalah peran tokoh utama. Manu disebut sebagai leluhur umat manusia. Dalam berbagai teks Hindu, ia adalah orang yang mengatur tatanan kehidupan baru setelah banjir, sebuah fungsi kepemimpinan spiritual dan moral. Dalam Islam, Nabi Nuh disebut Aba al-Bashar al-Fani, ayah umat manusia kedua setelah Nabi Adam. Setelah banjir, umat manusia berasal dari keturunan Nuh, seperti ditegaskan dalam surah Asy-Syafat ayat 77. Kesamaan luar biasa keduanya, menjadi pemimpin pasca bencana dan leluhur manusia setelah fase kehancuran. Ketiga, kita masuk ke bagian etik dan nilai moral. Manu disebut sebagai pelindung dharma, hukum moral dan spiritual yang harus dijalani umat manusia. Ia mengajarkan hidup benar, tidak menyekutukan Tuhan, dan menjalani hidup dengan kebenaran. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh digambarkan menyeru kaumnya kepada tauhid, kejujuran dan takwa. Ia memperingatkan mereka agar tidak menyembah berhala dan kembali kepada Allah. Kesamaan nilai moralitas, ketauhidan dan kehidupan beretika. Namun yang paling mencengangkan adalah bagaimana teks Hindu kuno justru menyisakan ruang untuk interpretasi monoteistik. Dalam Manusmriti, kitab hukum Manu, disebutkan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, tidak terlihat abadi, dan menjadi sumber segala ciptaan. Bahkan sebelum banyak ritual dan mitos tentang dewa-dewa muncul dalam Hindu, Veda yang lebih awal seperti Rig Veda telah menyebut satu Tuhan dengan berbagai nama. Ekam Sat Vibra, Bahuda Vadanti, artinya satu kebenaran yang disebut dengan banyak nama. Bukankah ini mengindikasikan bahwa keesaan Tuhan adalah konsep awal yang kemudian mengalami penyimpangan makna? Disinilah titik terang bagi banyak pencari kebenaran. Banyak penganut Hindu yang awalnya hanya penasaran, mulai menemukan keanehan. Mengapa kisah dalam agama mereka terasa akrab dengan ajaran Islam? Mengapa struktur cerita, pesan moral, bahkan tokohnya hampir identik? Dan mengapa dalam Islam, semuanya terasa lebih jelas, lebih logis, dan tidak ada unsur dewa, dewi atau kekuatan magis yang membingungkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya dijawab melalui teks, tetapi juga melalui pengalaman pribadi para mualaf dari latar Hindu. Dalam banyak wawancara yang dikumpulkan oleh lembaga dakwah internasional, sejumlah mualaf menyatakan bahwa mereka mulai tertarik pada Islam setelah membaca Al-Quran dan menemukan kisah Nabi Nuh yang terasa seperti versi asli dari kisah Manu. Salah satu mualaf dari Kerala, India, mengatakan, "Saya tidak bisa lagi mengabaikan kesamaan ini. Saya merasa, selama ini saya telah mengenal Nuh, tapi dengan nama berbeda. Islam membantu saya mengenal kebenaran secara utuh." Bahkan dalam penemuan arkeologis di wilayah Asia Tengah,
Sejumlah artefak menggambarkan kapal besar dan manusia yang memimpin binatang di tengah bencana air. Peneliti dari Universitas Aligarh menyimpulkan bahwa gambaran ini tidak bisa diklaim milik satu agama saja, tapi mungkin merupakan memori kolektif umat manusia tentang satu peristiwa nyata, yakni banjir besar zaman Nabi Nuh. Jika memang kisah ini pernah menjadi satu kebenaran, lalu mengapa ia berubah bentuk menjadi mitos dalam budaya lain? Jawaban ini mungkin menyakitkan, tetapi masuk akal. Seiring waktu, generasi yang tidak lagi menjaga wahyu akan mulai menggantinya dengan simbol, cerita dan ritual. Seorang nabi bisa dijadikan dewa. Seorang manusia suci bisa dijadikan patung. Seorang pemimpin spiritual bisa dijadikan objek sesembahan. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai taharif, atau perubahan ajaran oleh manusia. Dalam konteks ini, banyak tokoh spiritual Hindu mulai membuka diri untuk diskusi lintas iman. Mereka tidak lagi memandang Islam sebagai agama asing, melainkan sebagai kelanjutan dari kebenaran yang sempat mereka pegang, namun terdistorsi. Bahkan, beberapa guru spiritual mengakui bahwa ada nilai-nilai tauhid yang terselubung dalam ajaran Veda yang perlu diungkap kembali. Apa implikasi dari semua ini? Implikasinya sangat besar. Jika benar bahwa Dewa Manu adalah Nabi Nuh, maka ribuan tahun sejarah keagamaan dunia perlu ditinjau ulang. Dan jika ternyata tauhid adalah pesan asli dalam teks Hindu kuno, maka seluruh arah spiritualitas timur dapat bergerak menuju monoteisme murni, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Bab berikutnya akan membuka lebih luas tentang bagaimana konsep ketuhanan dalam Hindu berubah seiring waktu, dan bagaimana pengaruh mistisisme serta lokalitas membuat nabi seperti Nuh dipuja layaknya dewa. Jika semua ini adalah proses penyimpangan sejarah, maka Islam hadir bukan sebagai agama baru, tetapi sebagai koreksi akhir dari kebenaran yang telah lama dikaburkan oleh zaman. Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul setelah ditemukan kemiripan antara Manu dan Nabi Nuh adalah, bagaimana mungkin seorang nabi yang dalam Islam dikenal sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu dapat berubah menjadi figur dewa dalam kepercayaan lain? Ini bukan pertanyaan sepele, sebab bila kita memahami proses ini, kita akan melihat bagaimana sejarah spiritual umat manusia mengalami distorsi dari generasi ke generasi, hingga kebenaran aslinya terkubur di bawah lapisan mitologi dan simbolisme yang tidak lagi sesuai dengan wahyu pertama yang diturunkan Tuhan. Untuk memahami distorsi ini, kita perlu menelusuri kembali bagaimana proses pewarisan spiritual terjadi di masyarakat kuno. Pada masa awal peradaban, kebanyakan ajaran ilahi disampaikan secara oral, bukan tertulis. Nabi-nabi yang diutus menyampaikan risalah mereka kepada komunitas terbatas. Setelah wafatnya para nabi, seringkali tidak ada struktur formal yang menjaga kemurnian pesan tersebut. Ketika wahyu tidak ditulis atau dijaga secara sistematik, manusia mulai menambahkan elemen-elemen baru, entah dalam bentuk cerita rakyat, alegori atau ritual tambahan. Dalam waktu yang lama, ajaran tauhid bisa berubah menjadi politisme. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Dalam sejarah keagamaan dunia, ada banyak contoh bagaimana sosok suci diubah menjadi figur yang lebih dari manusia. Di Mesir kuno, raja yang awalnya hanya dianggap sebagai pemimpin spiritual, berubah statusnya menjadi dewa yang harus disembah. Di budaya Romawi dan Yunani, tokoh sejarah tertentu diangkat menjadi dewa-dewa dalam mitologi. Hal serupa terjadi dalam konteks Manu, yang awalnya bisa jadi merupakan utusan Tuhan sebagaimana Nuh, kemudian ditransformasikan menjadi titisan dari Dewa Vishnu dalam bentuk inkarnasi avatar. Konsep avatar adalah kunci dalam transformasi ini. Dalam ajaran Hindu, Vishnu dipercaya turun ke bumi dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan. Manu disebut sebagai bentuk awal dari avatar Vishnu yang turun untuk memperingatkan manusia dan menyelamatkan kehidupan dari banjir besar. Namun yang menarik adalah bahwa Manu bukan satu-satunya tokoh historis yang diklaim sebagai avatar. Dalam tradisi Hindu, tokoh-tokoh seperti Rama, Krishna dan bahkan Buddha juga diangkat menjadi manifestasi ilahi. Padahal dalam pandangan Islam, semua nama-nama itu kemungkinan besar merujuk pada para nabi
yang memang pernah diutus kepada kaumnya. Namun kisah dan ajarannya terdistorsi seiring waktu. Nabi Sulaiman bisa saja dikenal sebagai dewa kebijaksanaan. Nabi Musa yang membelah laut bisa dianggap sebagai penyihir agung. Dan Nabi Nuh, dengan mukjizat menyelamatkan umat dari banjir, dijadikan tokoh separuh manusia, separuh dewa. Distorsi ini bukan semata-mata soal perubahan status spiritual, melainkan juga tentang perubahan arah teologis. Konsep ketuhanan pun bergeser. Tuhan yang awalnya esa dan tidak terlihat, berubah menjadi entitas yang punya wujud manusia, bahkan memiliki kehidupan rumah tangga, anak dan konflik pribadi. Padahal dalam Islam, sifat Tuhan adalah sempurna dan tidak menyerupai makhluk. Allah itu esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas. Para pencari kebenaran dari kalangan Hindu yang mulai mempelajari Islam seringkali terkejut menemukan bahwa banyak prinsip dasar dalam Islam sesungguhnya mengingatkan mereka pada versi awal dari ajaran yang mereka yakini. Beberapa bahkan menyebut bahwa membaca Al-Quran seperti membuka kembali lembaran lama yang telah ditutupi oleh lapisan kabut mitologi dan budaya lokal. Sebagian besar merasa bahwa Islam menyajikan bentuk agama yang lebih murni, bebas dari personifikasi ilahiyah dan ritual kompleks yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Tidak mengherankan jika kemudian muncul fenomena perpindahan keyakinan secara sadar dan damai. Banyak yang bukan hanya berpindah agama, tetapi juga merasa seperti kembali kepada sesuatu yang hilang. Mereka mengaku pemahaman tentang Tuhan dalam Islam terasa lebih cocok dengan fitrah mereka. Tidak ada perantara, tidak ada kasta, tidak ada ritual rumit. Hanya hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Kisah-kisah nyata pun mulai bermunculan. Seorang mantan Brahmana dari Tamil Nadu yang telah mempelajari Weda selama puluhan tahun, akhirnya masuk Islam setelah membaca tafsir kisah Nabi Nuh. Ia menyimpulkan bahwa jika kebenaran itu satu, maka pasti tidak berubah dari zaman ke zaman. Ia berkata jika Tuhan yang sama telah mengutus Nabi Nuh ribuan tahun lalu, mengapa kini saya harus menyembah tokoh yang dulu hanya penyampai pesannya? Bahkan di berbagai pusat studi perbandingan agama, mulai muncul minat baru terhadap pembacaan ulang terhadap kitab-kitab kuno dengan pendekatan tauhid. Para akademisi independen menyatakan bahwa banyak ajaran dalam Rig Veda dan Upanishad memiliki muatan monoteistik yang kuat, tetapi kemudian dimaknai ulang secara metaforis dalam bentuk panteisme dan politeisme. Ini adalah bukti bahwa penyimpangan bukan hanya mungkin, tetapi telah terjadi secara sistematis dalam sejarah spiritual manusia. Distorsi terhadap tokoh Nabi menjadi dewa juga memiliki konsekuensi besar dalam praktik keagamaan. Dalam agama-agama yang telah mengalami transformasi tersebut, lahirlah sistem kasta, kultus individu, dan ritual yang tidak lagi bersumber dari wahyu, melainkan tradisi turun-temurun. Semua ini membentuk tembok yang memisahkan umat manusia dari pemahaman hakiki tentang Tuhan. Islam hadir untuk meruntuhkan tembok itu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu, logika dan dakwah yang penuh kasih. Dalam konteks ini, kisah tentang Nabi Nuh bukan hanya cerita lama. Ia adalah simbol dari bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang beriman dan menghancurkan sistem yang menyimpang. Ia adalah peringatan bagi umat manusia bahwa tanpa wahyu, agama akan rusak. Dan lebih penting lagi, ia adalah bukti bahwa manusia bisa menjadi penyambung kebenaran. Atau sebaliknya, bisa dijadikan objek kultus jika pesan Tuhan tidak dijaga. Bab berikutnya akan mengungkap bagaimana tren perpindahan agama di India dan wilayah Asia Selatan mulai menunjukkan arah yang mengejutkan. Ketika pengetahuan spiritual disandingkan dengan informasi yang benar, orang-orang akan mulai mempertanyakan, siapa sesungguhnya dewa yang mereka sembah? Dan mungkinkah selama ini mereka telah mengenal seorang nabi, tapi dengan nama dan bentuk yang keliru? Dalam dekade terakhir, sebuah fenomena yang tidak terduga mulai terungkap, perlahan namun pasti. Meningkatnya jumlah umat Hindu di Asia Selatan, khususnya di India dan Nepal, yang berpindah keyakinan dan memeluk Islam. Namun yang lebih mengejutkan adalah motif utama di balik gelombang konversi ini.
bukan sekedar sosial atau ekonomi, melainkan penemuan spiritual tentang kesamaan antara ajaran Hindu kuno dan kisah para nabi dalam Islam, terutama Nabi Nuh. Data dari berbagai lembaga dakwah independen dan pusat studi lintas agama menunjukkan bahwa mereka yang berpindah agama ini bukan orang awam semata. Banyak di antara mereka adalah akademisi, pendeta, bahkan guru Veda yang selama ini menghabiskan hidupnya dalam mempelajari kitab-kitab suci Hindu. Ketika mereka mendalami narasi Islam tentang para nabi, khususnya Nabi Nuh, mereka mulai merasakan ketidaksesuaian antara sejarah spiritual yang diajarkan secara turun-temurun dan pemahaman rasional berdasarkan teks. Mereka mulai bertanya, mengapa kisah ini begitu identik dan mengapa Islam terasa lebih masuk akal. Gelombang pencerahan ini, menurut sejumlah pengamat, dimulai dari pencarian pribadi yang berujung pada kejutan besar bahwa banyak tokoh-tokoh dalam mitologi Hindu, termasuk Dewa Manu, sebenarnya punya ciri yang sangat mirip dengan para nabi. Dalam kasus Dewa Manu, kesamaan dengan Nabi Nuh begitu jelas dan rinci dari konteks banjir besar, perintah membangun kapal, penyelamatan umat, hingga pembentukan peradaban baru pasca bencana. Saat para pencari kebenaran ini menemukan bahwa dalam Islam, Nabi Nuh adalah manusia biasa yang membawa wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, tanpa klaim keilahian, mereka merasa tertarik dan akhirnya tergerak untuk mencari lebih dalam. Salah satu tokoh penting dalam gelombang ini adalah Dr. Rajan Mehta, seorang filsuf dan dosen sejarah agama-agama di Mumbai. Dalam wawancaranya yang viral di media alternatif, ia menyatakan, "Saat saya membandingkan Rig Veda dengan Al-Quran, saya terkejut banyak prinsip tauhid dalam kitab Veda yang justru diperkuat oleh Islam. Ketika saya baca tentang Nabi Nuh, saya melihat cermin dari Manu, tapi dalam Islam semuanya terasa lebih logis dan tidak terdistorsi oleh mitos." Tak lama setelah itu, Dr. Mehta mengucapkan syahadat dan mengganti namanya menjadi Ahmad Rajan. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Komunitas Islam di India dan negara-negara tetangga mulai menyaksikan ledakan minat dari kalangan Hindu untuk memahami Islam. Tidak sedikit yang datang dengan ragu dan curiga, tetapi pergi dengan haru dan keyakinan. Mereka menemukan bahwa ajaran Islam tidaklah asing, melainkan seperti serpihan dari mozaik spiritual yang selama ini mereka cari, dan akhirnya ditemukan utuh dalam Islam. Lebih menarik lagi, banyak dari mereka mengakui bahwa Islam tidak menghapus identitas mereka, tetapi justru melengkapi pemahaman mereka tentang sejarah spiritual dunia. Dalam Islam, mereka mengenal seluruh nabi, dari Adam hingga Muhammad, sebagai satu rangkaian wahyu Tuhan yang tidak pernah berubah. Prinsipnya tauhid. Tidak ada sekat antara timur dan barat. Tidak ada kasta, tidak ada inkarnasi ilahi. Hanya satu Tuhan, satu ajaran, dan satu jalan keselamatan. Fakta-fakta yang menguatkan proses transisi ini juga datang dari sisi sejarah. Banyak sarjana independen mulai meneliti bagaimana kisah banjir besar tersebar di berbagai budaya. Mereka menemukan bahwa versi Hindu tentang banjir, kisah Manu adalah salah satu yang paling tua. Tetapi bukan satu-satunya. Kisah serupa muncul dalam mitologi Sumeria, Babilonia, bahkan suku-suku asli Amerika. Namun hanya Islam yang memposisikan tokoh banjir ini sebagai manusia pilihan Tuhan, bukan dewa. Inilah titik krusial yang menjadi penggerak banyak hati untuk berpindah dari sistem kepercayaan politeistik menuju monoteisme Islam. Sebagian masyarakat Hindu yang memeluk Islam juga menyebut bahwa ajaran Islam terasa membebaskan. Mereka tidak lagi dibebani oleh kompleksitas ritual, kekacauan mitologi, atau ketakutan akan kutukan kasta. Islam dengan kesederhanaannya beribadah langsung kepada Tuhan, tanpa perantara, tanpa sesajen, tanpa imajinasi. Wujud ilahi menjadi jawaban spiritual yang menenangkan jiwa. Tidak bisa dipungkiri, proses ini juga memicu reaksi keras dari kelompok konservatif. Tuduhan pemurtadan, tekanan sosial, hingga intimidasi sering dialami oleh para mualaf. Namun hal itu tidak membuat mereka mundur. Mereka justru lebih mantap dan yakin, karena tahu bahwa yang mereka ikuti bukan ajaran asing, melainkan kebenaran yang telah lama mereka cari dalam diam.
Bahkan generasi muda Hindu yang melek informasi digital, kini semakin banyak mengeksplorasi perbandingan agama. Melalui internet, mereka menonton video dakwah, membaca terjemahan Al-Quran, dan mulai menyadari bahwa mungkin selama ini mereka hanya mewarisi kepercayaan tanpa pernah memverifikasinya. Ketika mereka berani mempertanyakan dan membandingkan, mereka pun mulai menemukan petunjuk yang selama ini tersembunyi dalam teks-teks klasik mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah fenomena ini akan terus berkembang? Banyak pengamat yakin bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari gelombang kesadaran baru. Ketika umat manusia kembali membaca sejarah spiritualnya dengan pikiran terbuka dan hati yang bersih, mereka akan menemukan bahwa di balik simbol-simbol yang selama ini mereka puja, mungkin tersimpan pesan asli dari wahyu Tuhan, dan ketika pesan itu ditemukan kembali, manusia akan kembali kepada fitrahnya, bertauhid dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seluruh nabi berasal dari satu keluarga spiritual, dan agama mereka adalah satu. Nabi Nuh, yang dalam tradisi Hindu dikenal sebagai Manu, mungkin hanyalah satu contoh dari banyak nabi yang kisahnya terdistorsi dan didewakan. Namun hari ini, kebenaran mulai terangkat, dan semakin banyak manusia, termasuk dari umat Hindu, yang akhirnya memilih untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa mitos, hanya Islam. Maka jika hari ini kita menyaksikan gelombang spiritual yang besar dari timur, jangan heran, sebab kebenaran, meskipun lama tertutup oleh kabut sejarah, pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali ke hati manusia. Dan itulah keajaiban Islam, bukan menaklukkan, tapi mengingatkan, bukan memaksa, tapi menyinari. Ketika dunia modern diwarnai oleh kemajuan teknologi, arus informasi tanpa batas, dan globalisasi budaya, justru makin banyak manusia yang merasa hampa secara batin. Di tengah kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan hiburan, banyak orang mulai menyadari bahwa mereka kehilangan sesuatu yang esensial, yakni arah hidup dan tujuan spiritual. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia barat, tetapi juga di kawasan timur, yang secara historis dikenal sangat religius, termasuk di kalangan masyarakat Hindu. Mengapa justru dalam era keterbukaan informasi, semakin banyak orang mulai mempertanyakan akar keyakinan mereka dan pada akhirnya memilih Islam? Ini adalah pertanyaan besar yang tak bisa dijawab dengan pendekatan konspiratif atau simplistik. Sebab yang sedang terjadi adalah gelombang pencerahan spiritual baru, bukan sekedar tren agama. Banyak mantan penganut Hindu yang kini menjadi Muslim mengaku bahwa mereka selama ini merasa hidup dalam sistem spiritual yang rumit dan tidak logis, sistem kasta yang mengekang, ritual yang tak bisa dijelaskan secara rasional, hingga doktrin-doktrin ketuhanan yang menyerupai kisah fiksi. Membuat banyak dari mereka diam-diam merasa tidak puas. Namun karena tekanan sosial dan keterbatasan akses terhadap literatur luar, mereka memilih diam. Baru ketika mereka mengenal Islam secara langsung, bukan dari media yang bias, tetapi melalui dakwah digital, interaksi pribadi, atau terjemahan Al-Quran, mereka merasakan perubahan yang luar biasa dalam cara pandang terhadap Tuhan dan kehidupan. Dalam Islam, mereka menemukan fondasi spiritual yang kokoh, tauhid pengesaan Tuhan yang murni. Tidak ada inkarnasi, tidak ada perantara, tidak ada konsep dewa yang lahir dan mati, atau dewa yang bisa marah dan membunuh. Islam memperkenalkan Tuhan sebagai zat yang maha sempurna, tanpa bentuk, tanpa cacat, dan tak tergapai akal manusia. Ini menjadi titik balik bagi banyak pencari kebenaran. Sebab logika sehat dan hati yang bersih cenderung menolak konsep Tuhan yang bisa menyerupai makhluk atau memiliki sifat-sifat manusia. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa Islam tidak hanya menawarkan kejelasan teologis, tetapi juga keseimbangan hidup. Islam menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan sosial. Bahkan, hukum-hukum dalam Islam pun dibangun di atas asas keadilan, bukan berdasarkan status kelahiran atau kasta. Disinilah banyak orang merasa bahwa Islam menjawab keresahan mereka yang selama ini tak pernah terjawab. Menariknya, banyak di antara para mualaf dari latar belakang Hindu bukan hanya pindah agama, tetapi juga menjadi penggerak dakwah aktif.
Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran yang mereka temukan kepada sesama. Dengan pendekatan yang lembut dan intelektual, mereka tak lagi melihat agama sebagai identitas budaya semata tetapi sebagai sistem petunjuk hidup yang menyeluruh. Mereka tak gentar menghadapi tekanan, karena keyakinan mereka bukan hasil indoktrinasi, melainkan pencarian yang panjang dan penuh perjuangan batin. Salah satu contoh nyata adalah komunitas mantan penganut Sanatana Dharma di Gujarat, yang kini menjadi Muslim. Mereka mengadakan diskusi terbuka mingguan, membandingkan ajaran-ajaran kitab suci Hindu dengan Al-Quran dan hadis. Dalam diskusi itu, mereka tidak mengejek keyakinan lama, tetapi mengkritisi dengan pendekatan ilmiah dan spiritual. Mereka mengaku, semakin dalam mereka mengkaji, semakin mereka merasa bahwa ajaran Islam sesungguhnya adalah kelanjutan dari pesan yang telah lama tersamar dalam teks-teks Veda. Disinilah titik terang muncul, bahwa yang sedang terjadi bukanlah benturan antar agama, tetapi proses rekonsiliasi spiritual antara sejarah dan wahyu. Banyak dari mereka menyadari bahwa ajaran leluhur mereka mungkin benar berasal dari Tuhan, tetapi telah berubah bentuk seiring waktu karena ketiadaan penjaga wahyu seperti yang dimiliki Islam. Dalam Islam, Al-Quran dijaga keasliannya. Hingga hari ini, tidak ada perubahan satu huruf pun. Ini memberi jaminan kepada umat bahwa petunjuk hidup yang mereka pegang benar-benar otentik dan terjamin kebenarannya. Bab ini juga menjadi penting karena membuka peluang dialog lintas keyakinan secara jujur dan produktif. Jika hari ini ada banyak umat Hindu yang berpindah ke Islam bukan karena paksaan, tetapi karena pengetahuan, maka ini menunjukkan bahwa dakwah yang disampaikan dengan hikmah dan kasih sayang lebih kuat daripada argumen kosong atau debat tanpa arah. Bukan berarti proses ini mudah. Tantangan tetap besar. Ancaman sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap mualaf masih terjadi di berbagai tempat. Namun justru karena itu, banyak dari mereka yang menganggap keislaman mereka sebagai bentuk pengorbanan yang penuh makna. Mereka tidak hanya mengganti nama dan ibadah, tetapi juga meninggalkan cara hidup lama yang tidak lagi sesuai dengan nurani. Dan logika kini kita melihat bahwa gelombang kesadaran ini telah melintasi batas geografi dan demografi. Dari anak muda kota besar sampai petani desa, dari akademisi kampus hingga pengusaha, dari mantan Brahmana hingga aktivis sosial, semua merasakan getaran yang sama. Kebenaran Islam menyentuh hati dan masuk akal. Secara akal, Islam tidak sedang menaklukkan dunia, tapi sedang mengingatkan manusia akan jati dirinya. Dalam fitrah manusia, ada kebutuhan untuk menyembah Tuhan yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Dan saat Islam menjelaskan itu dengan tegas dan utuh, siapapun yang jujur dalam mencari kebenaran, pasti akan tergugah untuk mendekat. Maka jangan heran jika masa depan spiritual umat manusia tidak lagi ditentukan oleh tradisi dan budaya, tetapi oleh cahaya ilmu dan petunjuk wahyu. Dan Islam, dengan segala kesederhanaan dan kedalaman ajarannya, siap menjadi lentera bagi siapapun yang ingin kembali kepada Tuhan yang sejati.